Lanjut part 2. Kali ini bos perusahaan pun masih kebingungan karena perusahaannya diretas. Hampir semua data-datanya, keuangannya sudah diambil oleh peretas. Ia pun bingung. Akhirnya dia pergi untuk melihat apa yang sebenarnya yang terjadi dan bagaimana solusinya. Ia pun pergi ke mobil untuk berangkat ke kantornya lagi, memastikan data-data pribadi semuanya karyawan itu tidak diambil oleh orang lain. Namun naas pun terjadi memang, karena uang-uang yang sudah tersimpan dalam rekening bank semuanya kayaknya beberapa diambil. Ia pun tiba di kantor, masuk ke ruang lobby dan segera menanyakan keadaan. Bagaimana keadaannya hari ini? Karyawan pun menjawab, semuanya di luar kendali kita, Bu. Tapi sebenarnya kita sedang memastikan usaha itu. Ia pun pergi dan melihat karyawan-karyawan yang lainnya. Lalu ia memastikan bahwa semuanya tetap bekerja dengan normal. Bagaimana kondisimu? Baik, Bu. Hanya saja kehilangan data keuangan. Ia pun sebagai seorang bos tetap mengawasi kinerja anak buahnya. Seperti biasa, karyawan-karyawan yang lain juga sedang bekerja dengan menggunakan laptop. Kondisinya bagus ya, oke. Semua di sini pusat pelayanan pembayaran, ya baguslah. Nah, pemilik perusahaan tersebut akhirnya ke atas, lalu mencari ruangan direktur pelaksana harian. Sepertinya direktur terang-terang saja, namun yang menjadi misteri yang besar, kenapa keuangan pribadi pemilik perusahaan ini semuanya lenyap. Mereka tetap bekerja pada normal-normal saja. Ruang meeting tampak kosong. Lalu perempuan terus mencari cara untuk ke atas dan menemui pelaksana harian perusahaan. Ia pun lalu ke atas dan akhirnya tiba di lorong. Itu adalah orang nomor 1 di perusahaan sebagai pelaksana harian. Di sini juga disediakan penjara bagi pekerja-pekerja yang melanggar aturan. Semuanya berjalan dengan lancar, tak ada kendala satu sama. Itu salah satu orang yang sedang diinterogasi karena kasus tertentu. Orang ini juga ruang istirahat. Ya, selanjutnya pemilik perusahaan pun terus mengontrol dan mengawasi apa yang terjadi. Seperti sistem keamanan dan hal-hal yang lain, semuanya tidak ada kendala. Ia pun masuk ke ruangan pelaksana harian. Nampaknya para pelaksana harian ini santai-santai saja. Bos punya feeling lain bahwa jangan-jangan adanya kerjasama antara hacker dan pelaksana harian ini. Bagaimana kondisi yang terjadi? Kenapa uang-uang kita pada lenyap? Hampir 50%. Oh, saya sedang bekerja dengan baik, Bu, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Kamu harus mengatasi itu. Ia pun duduk dan termenung, memikirkan strategi apa yang perlu dijalankan perusahaan agar tetap berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan. Ia pun tetap duduk dan memikirkan hal sesuatu. Nah, kembali lagi ke pemuda ini yang sakit hati, yang kini menjadi seorang hacker yang profesional yang luar biasa. Ini dia mulai meretas kembali karena dia tidak punya uang apa-apa. Ia berinisiatif melakukan peretasan untuk membeli rumah. Masuklah di dalam dunia peretasan. Semuanya bermulai lagi. Kali ini dia mulai mencari di mana rumah dan lokasi yang bagus untuk dia beli dengan menggunakan uang perusahaan tadi.
semuanya tetap berjalan dengan lancar, dan ia pun akhirnya selesai. Hanya beberapa waktu saja ia mampu menghasilkan beberapa dolar uang untuk dia beli rumah. Karena dia berhasil, listrik pun berhasil dipadamkan dan kota Sakura menjadi gelap. Ia pun memastikan bahwa semuanya aman. Bos pun masih bingung kenapa lampunya mati. Ia pun memutuskan untuk pulang. Dia pun dengan wajah yang cemberut melihat kondisi di luar sudah gelap. Lampu pun sudah banyak yang mati. Jangan-jangan terjadi peretasan lagi. Akhirnya dia pulang ke rumah. Lalu terus berjalan menuruni tangga satu persatu dengan semangat. Dia pun mencari jalan untuk keluar. Lalu dia turun kembali, menyusuri anak tangga dan segera ingin pulang. Meskipun di jalan hanya menghampiri satu karyawan yang masih siaga dan melihat yang lain masih tetap terjaga. Semuanya tetap bekerja. Saya akan pulang dulu memastikan kondisi badanku sehat. Baik, Bu. Oke. Dia pun keluar dan memastikan mobilnya juga tidak terjadi apa-apa, karena hacker mampu mengendalikan mobilnya tanpa harus mengendarai. Akhirnya dia memutuskan pulang karena kondisi sudah gelap. Ia tetap berjalan mencari rumahnya. Ia pun tetap dengan fokus berjalan dengan apa adanya. Dia pun terus berjalan memutari kompleks sekitar yang dekat rumahnya. Akhirnya dia pun berbelok lagi. Perjalanan pun terasa singkat karena perempuan ini semakin bingung. Akhirnya dia memutuskan sampai di rumahnya dan turun ke mobil. Selepas itu dia berjalan dengan cepat melihat kondisi semakin gelap dan mencekam. Dia masuk ke rumah tanpa ada ekspresi apapun. Lalu ia pun menatap ke belakang dengan wajah yang murung karena puluhan juta dolar uangnya raib dicuri oleh hacker. Ini dia tertegun. Nasib. Hacker pun tetap bekerja lagi, memastikan dengan pekerjaan barunya mencuri uang-uang di perusahaan dan masuk ke rekeningnya. Ia pun tiba di rumah baru yang ia beli dengan kondisi yang cukup mewah. Jadi kita akan lihat apakah dia puas dengan rumahnya yang baru ini. Akhirnya dia memastikan kondisi rumahnya ini layak untuk dia jadikan markas baru sebagai seorang hacker. Dia pun ke atas. Belum. Dia memastikan semua sekitarnya aman dan terkendali, jauh dari sesuatu yang bisa menangkapnya. Sampai saat ini dia sudah menjalankan aksi yang ketiga kalinya, mencuri 2 kali dan membeli rumah dengan uang hasil curiannya. Ia memastikan kamar-kamarnya terkendali tanpa ada satu sistem untuk sadap menyadap. Ia pun ke atas dan melihat betapa indahnya rumah ini. Keberhasilan pertama yang ia dapatkan dari kerja keras selama ini dia dihina. Dengan sigap dia mengecek satu persatu ruangannya. Ada satu laptop sudah disediakan. Namun dengan kondisi hari ini dia memastikan laptopnya berfungsi dengan baik. Tapi tidak serta-merta dia langsung menggunakan, hanya melihat posisinya. Dan dia pun sangat berbahagia
karena apa yang sudah ia impi-impikan tercapai nih. Hanya saja dia belum menikah, dia masih jomblo. Tersedia piano yang berlapis emas, rumahnya sangat mewah. Dengan kondisi-kondisi yang ada, dia pun sangat girang. Setelah waktu berselang, kebersamaan dan kebahagiaan yang didapatkan bersama rumah barunya, ia pun akhirnya memutuskan ia tetap akan menjalankan pekerjaan sebagai seorang hacker, dan pekerjaan barunya akan memberi dia peluang menjadi orang yang besar. Lanjut part 3.